Baru saya pindahkan. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bertemu kembali di sesi 5 hari ini, hari Selasa tanggal 5 Februari 2019, dengan narasumber Ibu Betty yang akan menyampaikan materi jurus mudah menulis cerpen untuk siswa pemula. Ya, baiklah, saya akan memberikan waktu kepada Ibu Betty, kami persilahkan. Dengan moderator Ibu Wulan. Iya, Bu. Jadi, udah Ya, silakan Bu Wulan. Oh ya. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ibu ya. Saya Wulan Handayani dipilih bertugas sebagai moderator. Satu jam ke depan di room meeting sesi 5 ini Selasa 5 Februari 2019. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit CV dari narasumber kita. Untuk itu di sini ada Ibu Betty MPD. Beliau mengajar bahasa Indonesia di SMPN 1 Jalan Cagak. Beliau juga sudah punya beberapa karya puisinya yang ada buku kumpulan puisi, ada juga bersama puisi, akun, cerpen, esai dan sebagainya. Kita ada 20-an judul Bapak Ibu. Ya. Ibu Betty pada kesempatan ini akan memaparkan tentang jurus mudah menulis cerpen untuk siswa pemula. Untuk itu, kepada Ibu Betty kami persilahkan. Iya, terima kasih Ibu Wulan atas kesempatannya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah materi yang judul jurus mudah menulis cerpen bagi siswa pemula. Materi ini sebenarnya merupakan materi dari draft buku saya yang masih dalam penulisan, belum selesaikan. Saya coba dulu untuk share screen. Wida, kami Wida. Apakah nampak di layar Bapak dan Ibu PowerPoint saya? Bu. Oh, di saya dulu. Makasih, Wida. Bu. PowerPoint-nya sudah nampak belum, Bu? Belum. Ibu buka di laptop? Di laptop dari pagi ini jaringannya kurang bagus, jadi nggak masuk-masuk. Ini saya di HP jadinya. Oh gitu. Pakai laptop belum muncul. Bu Wulan bisa mute dulu nggak, Bu Wulan? Coba. Gimana? Suara nyari suara di mute punya Bu Wulan, coba. Oh iya.
Bapak, ini saya klik share screen kan? Betul. Lalu muncul gini, Webex would like to access your alert window, make it possible to share your screen in meetings. Oke, saya sudah oke. Lalu saya buka PowerPoint-nya. Sudah muncul, Bapak? Belum. Terus saya harus bagaimana? Coba yang panah ke atas, Bu, di linknya. Ibu yang klik yang mana tadi? Titik-titik atau panah ke atas? Ada titik-titik lalu panah ke atas, share screen. Ya, dicoba lagi aja. Ulang, Bu. Iya. Display over other apps. Ini mungkin ya. Ada mic, ada kamera, ada coba yang itu. Oh iya, ini pengaturannya mungkin Pak, saya ubah dulu. Webex Meet will start capturing everything this time. Yes. Nah. Share screen. Udah. Cakep. Udah muncul. Iya. Muncul. Cantik siapa ini? Anak saya yang kecil. Ya, sudah muncul ya Pak ya? Sudah, silakan. Makasih Bu Wulan. Alhamdulillah sudah muncul. Iya. Bisa saya mulai, Bu? Iya. Baik, kali ini saya ulangi bahwa materi yang ingin saya sampaikan mungkin bersambung dengan materi Ibu Rini ya. Ibu Rini Handayani tadi di sesi 3 tentang penulisan narasi, termasuk tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Roro Ida yang menanyakan bagaimana cara menulis atau mengawali narasi itu. Insya Allah di sini akan terjawab sedikitnya. Materi ini merupakan materi dari buku yang masih dalam pengerjaan penulisannya. Insya Allah mohon doanya agar segera terbit. Ini latar belakangnya kenapa saya mencari metode yang mudah bagi siswa untuk menulis cerpen ini, karena ada beberapa kendala biasanya yang sering dihadapi oleh siswa sebagai penulis pemula. Nah, kendala-kendala ini diantaranya adalah yang pertama, mereka itu bingung buat mulai. Mereka sudah tahu, saya mau nulis ide ceritanya ini loh Bu, saya punya ceritanya begini, nanti begini. Tetapi saya tuh bingung harus mulainya dari mana, menceritakannya dari mana dulu. Itu biasanya yang paling sering dialami oleh para siswa. Nah, yang kedua, mereka juga takut salah, ya, sering takut salah kalimatnya, takut salah kosakatanya dan lain sebagainya. Nah, mungkin diawali dengan kebingungan dan khawatir salah itu, siswa menjadi sulit di dalam menulis sebuah cerpen. Di dalam menghadapi kebingungan siswa ini, saya akan memotivasi mereka dengan tulislah apa yang ada dalam pikiran kamu itu. Jangan memikirkan apa yang akan ditulis, tapi tulis saja apa yang kamu pikirkan, tulis aja dulu. Nanti bisa kemudian diedit lagi, diperbaiki lagi, dilengkapi dan dirapihkan lagi seperti itu. Dan untuk menyikapi kekhawatiran siswa akan kesalahan-kesalahan, mungkin guru bisa mengubah mindset siswa bahwa menulis itu mudah, menulis itu menyenangkan, menulis itu tidak sulit, menulis itu tidak ribet gitu. Yang kedua, tulis saja hal-hal apapun yang kita ketahui untuk pertama kali sebagai latihan, itu ditulis apa yang mereka ketahui dengan baik, itu akan lebih mudah gitu. Yang ketiga, rumus di sini salah seorang dosen saya waktu di UM mengatakan dengan rumus EGP, emang gue pikirin katanya. Maksudnya rumus EGP ini, ya wajarlah kalau ada kesalahan, saya kan masih anak SMP misalnya. Kalau sudah SMA, wajarlah masih anak SMA, belum mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa, saya masih S1. Kalau sudah S1, masih S2. Kalau sudah S2, masih bukan S3 gitu ya. Kalau sudah dokter juga, bukan profesor. Kalau sudah profesor, ya profesor juga manusia, begitu motivasi yang beliau berikan pada saya. Dan mungkin untuk menghadapi kendala menulis ini selanjutnya adalah dengan banyak membaca.
Jadi apa yang kita tulis ini adalah merupakan cerminan dari pengetahuan kita sebenarnya. Jadi dengan banyaknya membaca, insya Allah kemampuan kita untuk menulis juga akan lebih meningkat karena ada banyak hal yang kita ketahui sehingga ada banyak hal yang kita bisa sambung-sambungkan kejadian-kejadian, hal-hal peristiwa dan lain sebagainya yang diketahui oleh kita. Dan membaca ini bukan hanya membaca buku, membaca berbasis kertas, tetapi juga lebih dari itu membaca keadaan, membaca situasi, membaca apalagi sekarang digitalisasi, jadi membaca dari mungkin media sosial, dari sumber internet dan lain sebagainya. Dan bagi kita khususnya sebagai umat muslim mungkin membaca ini sudah bukan hal yang asing lagi karena pertama kali Iqra ya membaca, kita yang diperintahkan untuk membaca seperti itu. Yang kedua, setelah kita memotivasi diri sendiri dengan hal-hal yang tadi, lalu membaca juga kita harus mengenali jenis tulisan yang akan kita tulis. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menulis sebuah cerita pendek atau cerpen, sehingga kita pun harus mengetahui jenis tulisan cerpen ini adalah tulisan yang seperti apa, jangan sampai yang ditulisnya dijuduli cerpen tetapi misalnya isinya esai dan lain sebagainya seperti itu. Nah, menurut Longman Dictionary of English Language and Culture bahwa cerpen ini adalah cerita tertulis yang lebih pendek dibanding novel, biasanya hanya terdiri dari beberapa tokoh serta sering menekankan pada perasaan dibanding peristiwa. Tentang pendeknya di sini, para ahli tidak ada batasan yang pasti, tetapi kalau dikira-kira bisa sekitar 500 sampai 10.000 kata. Jadi dalam sekali duduk itu cerpen bisa habis dibaca. Yang kedua, dari cerpen ini yang harus kita kenali adalah unsur-unsur pembangunnya. Tadi mungkin oleh narasumber di sesi 3 juga sedikit sudah diulas karena cerpen ini merupakan salah satu jenis tulisan narasi. Dia ada unsur-unsurnya yang pasti sama ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tadi sudah dijelaskan di sesi 3. Di unsur intrinsik ini unsur-unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri, seperti temanya, fakta cerita itu meliputi plot atau alur, penokohan, latar, dan yang ketiga adalah sarana sastranya atau seperti pusat pemisahannya atau sudut pandangnya, gaya bahasanya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur di luar yang mempengaruhi cerpen itu seperti biografi pengarang, psikologi masyarakat, pemikiran dan lain sebagainya. Ini juga sudah dijelaskan tadi oleh narasumber di sesi ketiga. Yang ketiga, dalam pengenalan jenis tulisan ini, kita juga harus mengenali struktur dari cerita pendek. Karena cerita pendek ini merupakan bagian dari narasi, maka strukturnya sama dengan narasi, yaitu ada orientasi. Orientasi ini pengenalan. Jadi di awal ini dikenalkan, apa yang dikenalkan mungkin latarnya, mungkin tokohnya, mungkin konfliknya. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu rangkaian kejadian sebab akibat yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan masalah hingga akhirnya si masalah itu memuncak, terjadilah klimaks. Dan setelah klimaks, maka masalah akan menemui penyelesaiannya di dalam resolusi. Nah, pada kenyataannya memang tidak semua cerpen memiliki struktur yang berurutan dan lengkap seperti ini. Kadang-kala kita akan menemui cerpen-cerpen yang langsung klimaks gitu, tidak langsung ke konfliknya, tidak bertele-tele. Biasanya ini bisa dibedakan kalau novel roman zaman dulu itu sangat panjang sekali orientasinya. Nah, baik dalam resolusi pun begitu. Ada berbagai penyelesaian, mungkin ada happy ending, sad ending, atau bahkan mungkin menggantung. Itu bisa juga dilakukan. Selanjutnya, di dalam menulis cerpen ini, atau di dalam menulis secara umum, tahapan menulis ini terdiri dari 3 tahapan.
Yang pertama adalah tahapan pra-tulis atau pre-writing, yang kedua tahap tulis, dan yang ketiga tahap pasca tulis atau post-writing. Nah, di dalam cara mudah menulis cerpen ini, tahap pra-tulis, saya menggunakan peta konsep Adik Simba. Dan setelah dirancang peta konsep Adik Simbanya, siswa lanjut merancang piramida ceritanya, sehingga apa yang sudah dikonsepkan di dalam Adik Simba ini lebih ditajamkan kembali di dalam piramida cerita. Di dalam proses atau tahap kedua, tahap menulis, karena tadi siswa sulit untuk memulai dari mana, maka saya gunakan kerangka awal dalam menulis cerpen, semacam mungkin bisa disebut template lah seperti itu, sehingga siswa tinggal memasukkan hal-hal yang sudah ada di dalam pikiran mereka. Dan yang tahap ketiga, pasca tulis atau post writing-nya, di sini siswa melakukan penyuntingan, pengeditan, dan lain sebagainya untuk merapihkan tulisan atau cerpen mereka. Nah, seperti apa peta konsep Adik Simba ini? Adik Simba ini merupakan singkatan apa, D-nya di mana, K-nya kapan, S-I-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Sehingga Adik Simba ini apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Maksudnya, apa ini adalah apa masalah atau konflik yang ada di dalam cerita yang akan ditulis tersebut. Siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kapan cerita itu terjadi. Di mana peristiwa itu terjadi. Mengapa tokoh melakukan hal tersebut. Nah, ini terkait dengan bagian apa. Jadi apa yang menjadi motivasi tokoh hingga ia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian cerita tersebut. Ini kesemuaan pertanyaan ini berkaitan dengan unsur intrinsik cerita yang akan dibangun di dalam cerpen tersebut. Nah, ini salah satu hasil karya siswa di dalam mengerjakan peta konsep Adik Simba. Mereka menggunakan berbagai warna dan bentuk, ada yang strawberry seperti ini, ada yang pemandangan, ada macam-macam sekali sesuai dengan kreativitas dan kegemaran mereka masing-masing. Nah, ini juga masih hasil karya siswa terkait konsep Adik Simba. Langkah selanjutnya, setelah siswa menulis peta konsep Adik Simba mereka diminta untuk menuliskan piramida cerita dari konsep tersebut. Maksud piramida cerita ini adalah tujuannya agar cerpen yang akan mereka tulis itu tidak kemana-mana, tetapi fokus, karena cerpen ini sifatnya fokus, harus fokus, sehingga buatlah piramida cerita seperti ini supaya dalam menjabarkan atau menulis cerita mereka ada gambaran atau ada panduan apa yang selanjutnya. Nah, piramida cerita ini saya ambil dari bukunya Lori Erajatis PhD. Ini ada 8 tingkat piramida. Yang pertama, tulis tokoh utama, satu kata. Tokoh utamanya satu kata, dan untuk tokoh biasanya saya hanya minta 3 saja. Jadi jangan banyak-banyak untuk pemula, tokohnya cukup 3 saja, tokoh utama dan tokoh antagonis, lalu mungkin tokoh pembantu satunya. Untuk supaya ceritanya tidak muddle and jumble gitu, jadi ceritanya bisa fokus. Yang kedua, tulis 2 kata watak tokoh utama tersebut. Jadi tadi 1 kata nama tokohnya, lalu di bawahnya 2 kata sifatnya apa, wataknya apa, karakter tokohnya yang paling menonjol yang ingin diceritakan ini apa. Dan di baris ketiga, 3 kata, tulis latar ceritanya, di mana kejadian ini terjadi. Yang keempat, 4 kata, konflik utamanya apa yang ingin diceritakan di dalam cerpen ini. Baris kelima, 5 kata,
jabarkan masalah pertama dari konflik tersebut. Jadi tadi 4 kata itu konflik utamanya apa, di bawahnya 5 kata masalah pertama dari konflik itu apa. Lalu di bawahnya 6 kata, masalah kedua dari konflik itu apa. Dan yang selanjutnya ada 7 kata, masalah ketiga dari konflik tersebut apa. Jadi konflik utama ini kejadiannya atau masalahnya 1, 2, 3, dan diakhiri dengan 8 kata bagaimana penyelesaiannya, bagaimana resolusi, bagaimana akhirnya dari cerita tersebut. Itu piramida ceritanya, konsepnya seperti itu. Ini salah satu contoh hasil karya siswa, piramida cerita hasil karya mereka. Nah, yang ketiga, ini tahap menulis. Kalau tadi peta konsep adik timba dan piramida cerita ini masuknya di pratulis. Lalu setelah selesai itu mereka sudah tahu apa yang akan mereka ceritakan. Mereka mulai menuliskan cerita mereka. Tetapi tadi kebingungan harus memulai dari mana. Nah, biasanya itu yang ditemukan pada siswa. Sehingga saya menggunakan, saya menamainya kerangka awal. Ini saya ambil dari bukunya McCrimmon. Jadi pertama, kita minta siswa menuliskan seperti ini. Cerita dimulai saat apa? Saat kapan mau dimulainya? Kejadian apa? Tokohnya siapa? Tempatnya di mana? Lalu, poin-poin ini dijabarkan menjadi kalimat pembuka. Saat itu, tokoh tadi sudah disebutkan sedang berada di, tadi sudah disebutkan kalau tokohnya mungkin satu, saya, atau misalnya tokohnya yang lain dia, kalau banyak mungkin kami, tergantung melakukan apa. Tadi cerita dimulai saat yang itu. Nah, lalu setelah itu ditambahkan peristiwa-peristiwa, ditambahkan lagi perasaan-perasaan tokoh ke dalam cerita tersebut. Langkah-langkah ini nanti mungkin bisa lebih jelas Bapak dan Ibu lihat di lembar kerja peserta didik yang akan saya share nanti setelah bagian ini selesai. Langkah kedua, setelah siswa memulai, siswa diminta untuk mengubah narasi di atas ke dalam bentuk peristiwa atau action dan dialog. Jadi caranya mereka menulis sedikit peristiwa, lalu tulis sedikit dialog, peristiwa lagi, dialog lagi, sehingga akan tercampur antara narasi dengan dialog. Yang ketiga, tambahkan deskripsi dan introspeksi ke dalam draft yang telah ditulis tadi. Mungkin tadi bisa menggunakan Google Earth ya untuk deskripsi latar, introspeksi juga bisa ditambahkan ke dalam deskripsi ini. Lalu selanjutnya, tambahkan transisi antara dua adegan yang terjadi. Kalau misalnya adegannya yang pertama misalnya terjadi di sekolah, yang kedua terjadinya misalnya di rumah, mungkin ada peralihan gitu, ada narasi transisi antara dua adegan itu ditambahkan, transisinya lalu diakhiri cerita dengan menarik dan berikan judul yang sesuai dan menarik. Nah, untuk judul ini lebih baik singkat saja karena untuk pemula supaya lebih mudah. Secara umum ada juga judul-judul yang panjang tapi tetap menarik, tetapi hal itu mungkin akan lebih sulit dilakukan oleh penulis pemula, sehingga untuk judul lebih baik diminta judul yang biasa saja, yang pendek sekitar 3-5 kata. Nah, kegiatan tahap ketiga yakni menyunting. Menyunting ini adalah kegiatan mengedit, mengubah atau merapikan susunan letak dan penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah maknanya. Jadi dalam kegiatan menyunting ini, hal apa yang harus dilakukan? Pertama adalah menjaga jarak. Maksudnya menjaga jarak ini kita diamkan dulu naskah kita beberapa saat, mungkin seminggu, nggak usah kita baca-baca dulu, sehingga nanti saat dibaca ulang akan terasa kalau ada kesalahan itu lebih mudah kita lihat.
Nah, pembacaan ini selain dibaca ulang oleh sendiri, juga kita bisa meminta tolong dibaca ulang oleh ahli atau oleh orang yang berkompeten. Kalau siswa mungkin oleh gurunya, seperti itu. Dan setelah mendapatkan masukan, setelah mendapatkan kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di dalam draft cerpen tersebut, siswa mengedit, mengubah, dan merapikan. Ya, pengeditan ini baik terkait ejaan maupun terkait diksi dan sebagainya. Ya, ini beberapa daftar pertanyaan yang mungkin bisa diajukan di dalam kegiatan menyunting. Tentang judul, apakah judul tersebut menggambarkan keseluruhan isi cerita, apakah singkat, padat, jelas, dan menarik, apakah bukan berupa kalimat, apakah menggunakan huruf besar kecil, apakah tanpa diberikan tanda titik. Nah, jadi dengan ini siswa juga sekaligus mempelajari tata bahasa, terutama ejaan, bagaimana cara penulisan judul. Untuk orientasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, contohnya apakah ada perkenalan para pelaku, terutama pelaku utama, apakah ada perkenalan apa yang dialami pelaku, apakah ada perkenalan di mana peristiwa itu terjadi. Jadi di orientasi ini dikenalkan latarnya, tokohnya, mungkin juga konfliknya, seperti itu. Selanjutnya, di bagian komplikasi, pertanyaan dalam menyunting ini seperti misalnya apakah konflik muncul, para pelaku bereaksi terhadap konflik dan kemudian konflik meningkat. Nah, jadi di dalam komplikasi ini saat konflik muncul tentu pelaku harus bereaksi terhadap konflik supaya menyebabkan adanya jalinan sebab akibat dari kejadian itu sehingga konflik makin terus meningkat, makin meninggi. Dan selanjutnya, apakah konflik batin atau konflik fisik yang dibangun dengan menarik itu? Jadi di dalam cerpen ini tidak hanya konflik fisik yang bisa dibangun, tetapi juga konflik batin tidak kalah menarik untuk dibangun di dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, apakah konflik ini mencapai klimaksnya atau puncaknya? Tidak. Gitu. Jadi jangan sampai si konfliknya itu tidak mencapai klimaks sehingga cerpen ini akan menjadi kurang menarik karena daya tarik sebuah cerita tentu berada di konflik. Dan selanjutnya, apakah puncak konflik ini dikemas dengan cara unik, menarik, dan mengesankan? Itu juga perlu dipertanyakan. Dan jangan lupa di dalam mengemas komplikasi ini, jangan sampai melupakan sebab akibat dari suatu kejadian atau misalnya resolusi. Anak-anak biasanya yang sering ditemui adalah kisah yang klise. Asalnya misalnya nggak baik, tokohnya menjadi baik tanpa diberikan fakta-fakta cerita yang menyatakan atau ada rasionalitasnya. Jadi seseorang itu bisa berubah kalau ada sebabnya tentu. Tidak serta-merta dia asalnya tidak baik sifatnya, ujuk-ujuk berubah jadi baik. Tidak seperti itu. Sehingga logika ceritanya nggak jalan. Jadi logika cerita ini tetap harus dijaga. Bagaimana si tokoh itu boleh berubah? Boleh, sangat boleh. Tetapi tetap logika cerita harus dijaga. Kenapa dia berubah? Pasti ada sebabnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk resolusi, apakah konflik terpecahkan dengan mengesankan atau tidak? Itu pertanyaan yang bisa kita ajukan di dalam kegiatan menyunting. Ini satu contoh naskah cerpen hasil karya siswa. Ini kumpulan hasil karya mereka dari mulai tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini saya berikan contoh lembar kerja siswa. Ini saya menggunakan gambar untuk membangkitkan ide-ide mereka dalam menulis cerpen. Saya berikan contohnya gambar seperti ini, ada 3 orang anak. Yang satu bla 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 bla.
Yang satunya lagi hanya sendiri, jangan-jangan cuma gosip. Nah, dari gambar ini muncul banyak sekali ragam ide di tulisan anak-anak. Ada yang ini mengartikan sebagai kecemburuan bersama teman, ada teman yang baru, ada juga yang dan ini sebagai cerita tentang berburuk sangka dan lain sebagainya, tergantung ide-ide mereka sendiri. Ini contoh cerpen hasil karya siswa. Kayaknya nggak bisa hiperlink karena di handphone. Coba saya buka dulu. Ups, gimana nih? Ya, Bapak Ibu ini masih terlihat? Halo? Ya, Bu, udah Terlihat? Ya, baik. Ini contoh lembar kerja siswa untuk penulisan cerpen. Tadi nomor 1, perhatikan gambar berikut. Lalu selanjutnya, imajinasikan sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Tuangkan imajinasi kalian itu ke dalam sebuah rancangan cerita pendek dengan menggunakan rumus adik Simba. Nah, rumus adik Simbanya yang tadi itu sudah kita bahas bersama. Nah, ini juga saya tambahkan beberapa hal supaya lebih jelas. Misalnya untuk tokoh maksimal 3 saja, sebutkan wataknya, lalu gunakan lingkungan sekolah sebagai latar cerita, seperti kelas, lapangan upacara, kantin, dan sebagainya, sehingga mereka lebih jelas saja. Lalu selanjutnya, nah, lalu setelah mereka selesai dengan peta konsep adik Simbanya, mereka melanjutkan ke lembar kerja yang kedua, yakni rancangan piramida ceritanya tadi. Mereka membuat lebih terfokus lagi cerita yang sudah mereka rencanakan itu dengan piramida cerita. Dan ini lembar kerja yang ketiga. Setelah mereka selesai di tahap pertama, mereka memasuki tahap kedua, yakni menulis cerita dengan menggunakan kerangka awal yang tadi. Kerangka awalnya seperti ini. Yang pertama, tulis awal ceritamu ke dalam bentuk narasi. Ikuti langkah pada contoh berikut ini. Ini saya contohkan seperti ini. Cerita dimulai saat pulang sekolah, Tania berbicara pada Dini bahwa ia akan membeli alat lukis baru untuk perlombaan melukis minggu depan. Tokohnya Tania, Ina, dan Dini. Tempatnya di ruang kelas 7A. Nah, dari poin-poin ini dijadikan sebuah kalimat pembuka. Saat itu, tokohnya siapa? Sedang berada di mana tadi? Lalu melakukan apa? Nah, lalu tambahkan peristiwa seperti ini, dilanjutkan ceritanya. Lambangkan juga perasaan tokoh. Dari sini Tania berbicara sampai Tania merasa gembira, itu perasaan. Ina merasa sedih, itu perasaan tokoh. Tambahkan peristiwa, Tania berbicara kepada Dini. Dini berkata bahwa ia akan menggunakan alat lukis yang ada dan sebagainya. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mengubah poin 1 itu ke dalam bentuk peristiwa dan dialog. Jadi tulis sedikit peristiwa, tulis dialog, terus aja seterusnya. Jadi yang tadi ini di poin-poin, Tania berbicara kepada Dini, dijadikan sebuah narasi dan juga dialog. Misalnya ini dijadikan dialog, Din, nanti sore aku mau jalan-jalan, Oma mau membelikan alat lukis baru untuk persiapan lomba minggu depan. Ujarku sambil membereskan buku dan memasukkannya ke dalam tas. Nah, ini kejadian yang di atasnya adalah dialog. Seperti itu selanjutnya dari poin-poin tadi. Peristiwa-peristiwa yang ingin mereka sampaikan. Lalu setelah itu mereka diminta juga menambahkan deskripsi dan introspeksi. Nah, yang di garis bawah ini deskripsi, yang di
bel pulang telah berbunyi dari tadi. Tadi kan awalnya, Mas Din, nanti sore aku mau jalan-jalan, paragraf kedua. Oh, belum ada perkenalannya, belum ada pengenalan atau dari latarnya. Nah, ini ditambahkan dengan deskripsi. Bel pulang telah berbunyi dari tadi. Tinggal aku, Dini, dan Ina di ruang kelas ini. Kami pulang terlambat karena berdiskusi dulu untuk menyelesaikan tugas kelompok. Jadi sehingga tadi draft yang belum memiliki orientasi ini ada orientasinya. Seperti itu. Nah, kalau ini introspeksi contohnya seperti ini. Yang dicetak tebal. Sebenarnya aku kaget, bercampur sedikit senang mendengar Ina tidak akan mengikuti lomba lukis ini di sekolah. Tidak akan mengikuti lomba lukis ini. Di sekolah, Ina lah yang menjadi saingan terberatku dalam pelajaran seni lukis. Jika Ina tidak mengikuti lomba ini, berarti kemungkinan kemenanganku lebih besar. Nah, seperti ini introspeksinya. Tadi ini kan dari poin yang tetap dari jalan cerita yang ingin dibangun. Di sini Ina merasa sedih, Tania merasa gembira, Tania kaget mendengar usul ini. Nah, dijabarkan lagi ke dalam narasi, dialog, deskripsi, dan juga introspeksi seperti ini. Nah, setelah itu, kalau ada kejadian di 2 adegan, ditambahkan transisi, lalu akhiri cerita dengan menarik, dan akhirnya berikan judul yang sesuai dan menarik. Itu dari tahapan menulis. Dilanjutkan dengan tahapan ketiga, yakni tahapan pasca tulis. Kita diamkan dulu, minta siswa mendiamkan, lalu setelah itu dibaca ulang dan diedit. Nah, dari pengalaman ini, alhamdulillah siswa bisa menulis cerpen dengan menggunakan langkah-langkah ini, termasuk beberapa orang siswa yang berprestasi. Mereka bisa mengikuti lomba menulis cerpen dan mendapatkan peringkat atau juara di dalam lomba tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Betty untuk paparannya yang begitu baik sekali dan jelas. Mungkin untuk Bapak Ibu partisipan, mangga kita, langsung aja ya Bu Betty, kita buka sesi tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Boleh di apa? Boleh pakai mikrofonnya, atau kalau misalnya ada kendala boleh di chat, ditulis saja pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Betty. Bu? Halo? Sudah ada Bu suaranya? Halo?
Iya, sudah muncul kembali. Sudah ada sama. Ya maaf, barusan ini menggunakan HP, jadi ini diganggu iklan aplikasi gratisan. Ya, Bu. Ini Bu ada pertanyaan dari Bu Roro Ida. Katanya mungkin baru gabung, jadi pengen dijelaskan lagi lebih dalam tentang adik Simba, Bu. Oh baik, saya coba share screen ulang ya. Ya ampun, maafkan iklan ini. Mau skip susah kalian. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari siapa Ibu tadi? Ibu Roro Ida. Ya, Ibu Roro Ida, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini tentang konsep atau peta konsep adik Simba. Adik Simba itu kalau istilah bahasa Inggris yang mungkin lebih terkenal adalah 5W1H ya Ibu. Jadi ini saya singkat adik Simba, artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi di dalam peta konsep ini siswa diminta untuk menuliskan secara global dulu, secara umum ide cerita yang akan mereka tulis, apa masalah atau konflik yang akan mereka ceritakan, siapa tokohnya, kapan cerita itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan mengapa tokoh tersebut melakukan hal itu. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan apa tadi, ya, apa motivasi si tokoh hingga ia melakukan hal di dalam konflik itu. Mungkin itu Ibu Roro. Gimana Bu Roro? Bu Roro gimana? Sudah jelas atau? Oh iya, sudah cukup ya Bu. Mangga ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau sharing, boleh ya Bu. Bu Betty, boleh kita ngobrol sedikit? Iya. Iya, ini kan dari cerpen, apa novel ataupun puisi itu kan sebetulnya mungkin kayak seperti Ibu sendiri, sepertinya harus ada rasa suka, jatuh cinta dulu ya Bu terlebih dahulu gitu. Iya. Itu Ibu boleh nggak dibagi trik-triknya biar bisa lebih cinta untuk membaca, untuk baik itu cerpen, baik itu novel, gimana? Iya, mungkin kalau tadi harus cinta dulu, kalau secara mendasar ya, kecerdasan kita kan berbeda-beda, mungkin ada yang lebih menonjolnya kecerdasan bahasa, mungkin kecerdasan matematis. Nah, secara luntur seperti itu, secara natur seperti itu. Nah, secara pengaruh dari luarnya yang bisa kita lakukan adalah ya membaca gitu, karena kalau sudah kita tahu manfaatnya membaca, sudah merasakan banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari membaca ini, nanti juga lama-kelamaan malah ketagihan gitu dalam membaca. Nah, setelah membaca ini, kalau misalnya ingin menulis tentang menulis cerpen, ya bacalah banyak-banyak tentang cerpen-cerpen yang ditulis oleh para penulis yang sudah senior seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi dan mendapatkan contoh seperti apa sih harusnya cerpen yang baik itu. Saat kita membaca cerpen, oh iya ya ini senang, ini seru, menyenangkan, sehingga
kita menjadi ingin lagi membaca cerpen yang lain, ingin lagi membaca buku yang lain, mungkin seperti itu Ibu. Sehingga kalau sudah tahu manfaatnya ambak mungkin ya, kalau dulu apa manfaatnya bagiku, nanti juga akan mengikuti rasa suka, rasa cinta itu. Kalah bisa karena biasa itu juga. Soalnya melihat siswa-siswi sekarang aja sih ya, mungkin Bagaimana? dari siswi kan banyak sekali anak-anak yang nggak terlalu suka baca ya Bu. Yeah. Dari situ mulai ngasih itu apa ke anak-anak siswa-siswinya gitu, gimana caranya motivasi biar anak-anak tuh lebih suka baca gitu, biar siswa-siswi Ibu lebih suka membaca. Iya, yang pertama mungkin secara nasional juga kita ada gerakan literasi sekolah. Jadi kalau di sekolah saya sampai saat ini masih dilaksanakan pembiasaan membaca buku non pelajaran 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Jadi anak-anak dibiasakan untuk membaca itu masih kami lakukan. Kalau secara motivasi yang lainnya mungkin bukan hanya guru bahasa Indonesia saja ya, karena guru-guru yang lain juga tentu memiliki hak dan kewajiban untuk memotivasi siswa agar gemar membaca ini. Pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah memberi contoh, memberi suri tauladan bagaimana membaca itu bukan hanya disuruh kepada mereka gitu, diperintahkan kepada mereka, tetapi bagaimana membaca ini guru-gurunya juga loh lihat membaca. Jadi saat mereka mengikuti pembiasaan 15 menit membaca, gurunya juga ikut membaca, atau ada kegiatan redaktuan, gurunya juga ikut membaca. Dan mungkin di dalam kelas kalau saya menceritakan buku-buku yang sudah saya baca, misalnya ini begini, kejadiannya begini, dikatakan bahwa itu seru atau dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan lainnya ada juga pohon gelis masih juga dilaksanakan. Jadi buku-buku yang telah mereka baca itu mereka tuliskan di pohon gelis kelas mereka masing-masing. Mereka juga diminta untuk mereview buku yang sudah mereka baca. Nah, untuk mereview ini, karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada setiap bab akhir tahun itu ada literasi, sehingga diwajibkan minimal siswa SMP itu membaca sebanyak 12 buku, sehingga 12 buku ini dibagi menjadi 3 kelas. Jadi satu tingkat itu siswa minimal membaca 4 buku. 4 buku ini berarti dalam 1 tahun, sehingga 1 semester siswa minimal membaca 2 buku. 2 buku ini biasanya saya minimalkan 1 fiksi dan 1 non fiksi. Mungkin seperti itu Ibu. Iya betul sih Bu, sekarang lagi ada gerakan itu ya, betul sekali. Ya. Saya kan guru di RA juga mungkin, apalagi kalau di RA itu kan masih anak-anak masih benar-benar baru mengenal lingkungan sekolah ya Bu. Iya. Jadi ada yang susah sekali, kalau anak kan ada yang dari praktek, ada yang dari bahasa ya Bu ya, itunya kebanyakan dari praktek. Jadi mereka membacanya benar-benar belum ada belum kalau gitu bisa kemauan untuk membaca gitu. Untuk Iya, kalau untuk tingkat RA mungkin Ibu karena mereka masih kecil, jadi yang diperlukan adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan mereka akan membaca. Itu saja mungkin yang paling utama. Jangan dulu diberikan target misalnya dia suka baca, tapi kita saja orang tua yang menumbuhkan bagaimana minat mereka supaya mereka menjadi anak yang cinta baca, di antaranya dengan sering membacakan buku-buku cerita kepada mereka. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, Bu.
judul atau serta buku-buku yang sudah mereka baca dalam 1 tahun. Seperti apa formatnya katanya, Bu? Bisa diulang Ibu, ini suaranya lupa gitu, kadang-kadang kedengar. Laporan judul serta buku yang sudah mereka baca dalam 1 tahun itu seperti apa formatnya katanya, Bu? Oh gitu. Ya, kalau saya untuk judul-judul buku yang mereka baca itu akan terlihat di review yang mereka buat. Jadi setelah selesai membaca satu buku, mereka mereview. Reviewnya bisa menggunakan fishbone, infografis, ataupun dengan menggunakan AI gitu. Tapi kebanyakan mereka yang paling mudah itu adalah mungkin AI dan yang suka menggambar menggunakan infografis. Tapi ada juga beberapa siswa yang menyukai review dengan menggunakan fishbone. Nah, dari review-review yang siswa berikan itu terlihat buku-buku apa yang mereka baca dan isinya seperti apa. Bulan? Boleh. Halo, Bu Bulan? Halo, Iya, mungkin itu Bu jawabannya. halo Bulan. Bu Betty. Bu Betty ya? Iya. Iya. Itu tadi kan kalau fishbone mungkin saya udah ini ya, udah pernah melakukan. Halo, Iya. kalau fishbone. Nah, kalau tadi ada disebutkan AI ya, AI itu Iya. seperti apa? Ya, AI itu apa ya? Singkatan. A-nya itu singkatan apa? Bentar Bu, saya ingat-ingat dulu. Hikmah, isi, AI sama gelis, pohon gelis. Ya, itu deh. Jadi AI ini singkatan, A-nya itu identitasnya mungkin Bu, I-nya itu isinya apa secara singkat, secara global, dan H-nya itu hikmahnya. Apa hikmah yang mereka dapatkan setelah membaca buku tersebut. Jadi menurut siswa ini jauh lebih mudah dibanding fishbone, menurut mereka seperti itu. A-nya apa tadi Bu? Sebentar Bu, saya secara pastinya masih belum ingat yang A-nya. Berarti PR ya? Iya. Oh, amanat kalau nggak salah Bu, ya. Amanat, isi, dan hikmah. Oh, amanat. Apa beda amanat sama hikmah ya? Sebentar. Sama ya? Awalan nggak ya? Iya, baik Bu, kita PR-kan saja. Saya benar ini hanya ingat I-nya isi, H-nya hikmah. A-nya itu singkatan dari apa? Tapi yang pasti ada identitas di sini, di A ini. Karena identitasnya buku apa, pengarangnya siapa, dan lain sebagainya. Baik Bu. Di Bu Roro gimana? Iya cukup. Mudah-mudahan nanti rekamannya di-share ya. Saya tadi ketiduran jadinya nggak nyimak dari awal. Pohon gelis, Bu Betty. Pohon gelis tuh gimana, Bu Betty? Gini Pak, pohon gelis itu ada berbagai macam bentuk. Ada tergantung kreativitas siswa. Jadi di tiap kelas itu ada yang menempelkannya di tembok. Jadi mereka membuat gambar pohon dari misalnya menggunakan kertas karton atau kertas dan lain sebagainya. Lalu di pohon-pohon itu kan ada daun-daunnya. Nah, setiap selesai mereka membaca suatu buku, dituliskan di daun itu nama mereka dan juga identitas buku yang mereka sudah selesai baca, misalnya judulnya apa, pengarangnya siapa, lalu ditempelkan di pohon gelis itu. Ada juga yang kelas yang membuat pohon gelisnya dari ranting pohon yang kering, misalnya ditanam di pot pakai di tembok gitu sehingga bisa berdiri kokoh, lalu kertas-kertas dibuat berbentuk
daun, lalu mereka gantungkan si daun tersebut di pohon garis tersebut, seperti itu. Luar biasa kreativitasnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak. Ya, bagaimana Ibu? Suara Ibu agak kurang jelas. Mas Bu Bet. Kesimpulan Bu Betty. Simpulan dari paparan saya ini mungkin kita bisa menggunakan berbagai macam trik untuk memudahkan siswa dalam belajar, dan dalam kesempatan ini adalah belajar menulis cerpen dengan trik yang saya gunakan, yaitu peta konsep adik Simba, lalu piramida cerita, dan kerangka awal. Nah, mohon doanya juga semoga draft naskah ini segera selesai dan dapat diterbitkan menjadi sebuah buku. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Tentang jurus mudah menulis cerpen untuk siswa pemula. Saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada Ibu Ida sebagai host. Bu Ida. Ya, Bapak dan Ibu, maaf. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan ilmu ya. Terima kasih kepada Ibu Betty sebagai narasumber, juga Ibu Wulan sebagai moderator. Alhamdulillah sesi ke-5 sudah bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa menginspiratif pemikiran kita ke depan. Saya tutup saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Betin itu namanya Bet ya, Ibet ya. Betty. Bu Betty. Ya Bapak, gimana? Apa tadi? Namanya Ibet. Ujungnya 2789 bukan? Apanya Pak? Nomor HP-nya 0896. Nomor HP yang dipakai ini sebentar, soalnya ini hanya sekali pakai. Nomor HP. Saya nanti coba kirimin linknya untuk rekaman ini. Jadi saya kirimnya ke nomor itu 0896. Nomor bukan nomor WA. Nomor WA yang 82